Kita dari kelompok 8, kita di sini wirausahanya tentang tahu. Tahu yang kita buat ini dari tahu Tangerang. Sejarah tahu secara umum, makanan yang disukai banyak orang ini tentunya memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Kita tahu bahwa makanan ini awalnya berasal dari Tiongkok yang menjadikannya salah satu ikon kuliner Nusantara. Tahu ini menyebar melalui perdagangan internasional, dan pada abad ke-10 orang Tionghoa membawa tahu ke Indonesia. Namun, ada versi lain yang menyatakan bahwa Kaisar Mongol Kubilai Khan memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi saat menyerang Pulau Jawa pada tahun 1292. Terutama kota Kediri. Tahu Kediri yang dulunya disebut tahu pong dan memiliki warna kuning adalah induk dari berbagai jenis tahu di Indonesia, seperti tahu telur, tahu susu, tahu putih, tahu kuning, dan jenis-jenis tahu lainnya. Hingga hari ini, tahu masih disukai oleh orang-orang Indonesia. Tahu ini dapat dimakan langsung atau dimasak menjadi sebuah hidangan. Resep awal mula. Resep tahu awal yang mungkin sederhana menggunakan kedelai yang difermentasi dengan migari atau garam pahit dan dicetak menjadi bentuk padat. Variasi. Resep tahu berkembang dengan bervariasi dalam tekstur dan rasa seiring waktu. Di Cina, tahu sutra yang lembut dan halus, tahu kering yang padat dan kenyal, dan tahu busuk atau tahu busuk yang memiliki bau yang kuat. Di Jepang, tahu ini disebut tofu agedashi, yang berarti tahu goreng tepung. Dan di Indonesia, tahu goreng, tahu bacem, tahu gejrot, dan tahu petis. Inovasi, resep tahu terus berkembang. Hal ini termasuk penggunaan bahan-bahan tambahan yang lain seperti rempah-rempah, sayuran, dan lain-lain. Fermentasi dengan berbagai bakteri atau jamur, dan pengolahan dengan teknologi yang canggih. Pencipta teknik produksi tradisional atau pabrik tahu tradisional menggunakan batu giling. Asal-usul tahu. Tahu berasal dari Tiongkok seperti halnya kecap, tauco, bakwan, dan bakso. Namun, tahu merupakan serapan dari bahasa Hokkien atau tauhu, Hanzi, Hanyu Pinyin, atau doufu, yang secara harfiah berarti kedelai terfermentasi. Tahu telah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Penemuannya adalah Liu Han atau Hanzi, yang merupakan seorang bangsawan cucu dari Kaisar Han Gaozu Liu Bang yang mendirikan dinasti Han. Dapat terus berkembang menjadi bagian terpenting dari budaya dan ekonomi bangsa. Kemajuan industri tahu di Indonesia mencapai puncaknya pada abad ke-20, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Banyak pabrik tahu tradisional yang didirikan. Modernisasi teknologi. Teknologi pembuatan tahu terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Industri tahu mulai mengadopsi teknologi modern seperti mesin menggiling kedelai, alat pencetak, dan sistem pendingin. Dari sistem tradisional yang menggunakan peralatan manual. Diverifikasi jenis tahu. Variasi jenis tahu semakin beragam karena tuntutan dan preferensi masyarakat. Berbagai jenis tahu seperti tahu gejrot, tahu bacem, dan tahu pong menjadi populer di banyak tempat. Peran memahami makanan Indonesia, bahan baku beragam hidangan. Berbagai hidangan khas Indonesia seperti gado-gado, lontong sayur, tahu goreng, dan tahu gejrot itu terbuat dari tahu. Ciri khas tahu Tangerang. Tahu ini memiliki ciri khas dan keunikan yang membuat banyak digemari orang di wilayahnya. Tentunya dengan ciri khas dan tekstur yang berbuat berbeda dari tahu lainnya. Proses pembuatan tradisional tahu Tangerang dan penggunaan kedelai yang berkualitas tinggi menyebabkan tekstur yang lebih padat dan kenyal dibandingkan dengan tahu lainnya. Proses fermentasi yang lebih lama juga menyebabkan tahu Tangerang memiliki rasa yang gurih yang lebih kuat. Tahu Tangerang tidak hanya populer di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga telah menjadi salah satu ikon kuliner di Tangerang yang digemari oleh wisatawan. Hal ini turut mendorong perkembangan ekonomi lokal
menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengrajin tahu. Kepopuleran tahu Tangerang tidak hanya memberikan kenikmatan bagi para penikmatnya dan menciptakan lapangan pekerjaan di Tangerang. Jenis-jenis tahu di Indonesia ada beberapa, contohnya satu ada tahu susu, kedua ada tahu kong, ketiga ada tahu kuning, keempat ada tahu coklat, dan ada tahu sutra, ada tahu sumedang, dan ada tahu putih, yang terakhir ada tahu Bandung. Tahu susu terbuat dari susu pilihan, pada umumnya berbeda dari segi rasa dan rempah-rempah pilihan menjadi ciri khas tahu susu dengan tahu yang lain. Susu kedelai yang dipanaskan dan dicampurkan dengan bahan pengental, kemudian didiamkan hingga menggumpal, kemudian gumpalan dipotong-potong dan dicetak dan memiliki tekstur yang lebih lembut dan halus dibandingkan tahu biasanya, serta memiliki rasa yang lebih gurih dan sedikit manis. Biasanya tahu ini dihidangkan untuk sup, salad, dan hidangan lainnya. Dan ada tahu kuning atau familiarnya disebut tahu takwa, adalah makanan khas kota Kediri dengan melalui perendaman air kunyit. Dalam prosesnya tahu ini memiliki kepadatan dan kekenyalan lebih baik dibanding tahu putih biasanya dan memiliki rasa lebih gurih alami. Tahu pong adalah tahu yang bagian dalamnya kosong atau kopong. Jika digoreng, tahu ini akan mengembung dan menyisakan rongganya di tengahnya. Teksturnya lebih crispy daripada tahu biasanya. Tahu ini cocok dijadikan hidangan atau cemilan. Selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan tahu. Dalam proses pembuatan tahu diperlukan beberapa alat untuk pembuatan tahu. Di antaranya yang pertama ada bak atau tong besar atau baskom. Yang kedua pisau, yang ketiga itu kain tipis, yang keempat saringan, yang kelima loyang guna mencetak tahu tampah atau nyiru, yang keenam tungku dan kompor, yang ketujuh itu alat penghancur atau mesin penggiling. Lalu yang kedelapan ada kain pengaduk, yang kesembilan ada cetakan tahu, dan yang 10 ada keranjang. Terdapat beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tahu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kacang kedelai, yang kedua 1 gram batu tahu atau kalsium sulfat, yang ketiga 4 atau 3 ml asam cuka atau perasan air lemon. Lalu dilanjut ada cara pembuatannya, yaitu pertama perendaman. Proses perendaman ini dilakukan guna memperlunak struktur sel kedelai sehingga dapat mengurangi energi yang dibutuhkan selama proses penggilingan. Selain itu, struktur sel yang lunak tersebut juga mempermudah mengekstrakkan sari dari ampas. Perendaman ini dilakukan dalam waktu sekitar 3-4 jam untuk kedelai impor. Sementara itu, untuk kedelai lokal diperlukan waktu selama 4 atau 5 jam. Lalu ada cara pembuatan selanjutnya, itu proses dari penggilingan. Pada tahapan ini, biji kedelai akan digiling dengan tujuan supaya dapat memperkecil partikel sehingga nantinya dapat secara mudah dilakukan pengekstrasi protein ke dalam susu kedelai. Selama proses penggilingan ini diperlukan penambahan air dengan debit 1,3 liter tiap menit. Baik, proses pembuatan tahu selanjutnya yaitu ada pemasakan. Pemasakan bubur kedelai yang didapat dari hasil penggilingan kemudian dimasukkan ke bak masak dengan menambahkan air sehingga bubur kedelai menjadi encer. Penyaringan. Proses penyaringan ini bisa dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain belacung atau kain spot yang telah diletakkan di atas bak penampung. Kemudian bubur kedelai ini diperas guna mendapatkan sari kedelainya. Penggumpalan. Gumpalan sari kedelai dengan cara menambahkan bahan asam yang dinamakan bibit, di mana bibit yaitu bahan asam sisa proses penggumpalan sehari sebelumnya. Terakhir, pembungkusan dan percetakan. Bubur kedelai yang telah menggumpal nantinya dicetak menjadi tahu. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan memakai teknik cetak bungkus dengan bantuan alat berupa press yang memiliki cetakan. Tahu yang dicetak
terlebih dahulu dikukus dengan menggunakan kain batu yang dipotong menjadi bentuk segi 4 cm. Selanjutnya ada pun cara membuat tahu ala rumahan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kamu perlu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat tahu seperti kacang kedelai, saringan, kayu, wadah, dan blender yang dibutuhkan selama proses pembuatan tahu. Yang kedua, rendam kacang kedelai sebelum diolah menjadi tahu. Lalu kacang kedelai harus direndam selama 12 jam dengan menggunakan air hangat hingga kacang mengembang dan terlihat lembut. Kedelai memiliki tekstur yang lunak dan gampang diolah. Lalu yang ketiga, haluskan kacang kedelai dengan sehari setelah direndam. Buang air rendaman dan kacang kedelai hingga bersih. Lalu masukkan kacang ke dalam blender untuk dihaluskan. Pastikan kacang kedelai juga benar-benar halus agar seharinya nanti juga bisa cuman sempurna. Lalu siapkan kayu putih untuk menyaring kacang kedelai hingga benar-benar kering. Lalu yang keempat, masak kari kedelai. Masak kari kedelai dengan api kecil hingga mendidih. Setelah uap panas menghilang, masukkan beberapa tetes cuka salad atau bisa juga digantikan dengan air perasan jeruk lemon. Aduk hingga merata. Lalu yang terakhir, tuang adonan tahu yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Adapun manfaat atau khasiat dari tahu tersebut, tahu merupakan salah satu jenis makanan yang rendah kalori, namun tinggi protein. Selain itu, tahu juga sumber yang baik dari beberapa mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, sel, dan kalium. Berbagai kandungan vitamin dalam makanan tahu yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin C, timanin, biloflavin, niacin, dan asam folat. Tips mengolah tahu Anda sehat: pilih tahu yang segar dan berkualitas baik. Cuci tahu sebelum diolah dengan cara yang sehat, seperti direbus, dikukus, atau dipanggang. Hindari menggoreng tahu terlalu lama karena dapat meningkatkan kadar lemak. Tambahkan bumbu dan sayuran saat mengolah tahu untuk meningkatkan nilai gizi. Baik, kelompok kami juga telah memasakkan tahu Tangerang ini menggunakan media sosial, salah satunya yaitu Instagram, dan membuat logo untuk packaging agar tahu Tangerang ini terlihat berbeda dengan tahu lainnya dan populer di kalangan masyarakat, agar diklaim tahu ini dengan cita rasa yang berbeda. Dengan logo tahu Tangerang Cihun, tagline-nya tahu Korea, menimbulkan rasa nikmat dan bahagia. Oke, baik, sekian dari kelompok kami untuk memasarkan produk yaitu tahu. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibeli tahu.